sahabat inovasi, jumpa bersama saya Dery Carisanti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day, One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day, One Innovation. Baik sahabat inovasi, Taman Purbakala merupakan objek wisata yang terletak di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Taman Purbakala Kerajaan Sriwijaya juga dikenal sebagai situs Karanganyar. Di tempat ini, wisatawan dapat melihat peninggalan Kerajaan Sriwijaya serta prasasti sebagai kerajaan terbesar se-Asia Tenggara. Namun masih minimnya masyarakat Kota Palembang dalam berpariwisata sejarah dan religi, serta kondisi pandemi COVID-19 saat ini, serta kurangnya promosi yang dilakukan menyebabkan taman ini kurang diminati masyarakat untuk dikunjungi. Nah, upaya apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut? Baik, saat ini telah hadir bersama kita ASN Inovatif dari UPTD Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Nur Yasin SE, MSI. Selamat datang Pak Nur Yasin. Selamat datang. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat walafiat. Alhamdulillah. Bisa dijelaskan Pak apa sih yang melatar belakangi munculnya ide inovasi ini Pak? Iya. Jadi yang belakangi bahwa saya berinovasi untuk di UPTD TBKS ini, yang pertama pada awal saya melihat atau hadir di UPTD, kebetulan saya dipercaya alhamdulillah menjadi kepala UPTD Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya yang letaknya di Jalan Seraya Kirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, letaknya di Palembang. Pada saat itu kelihatannya untuk di Taman Purbakala itu sepertinya vakum. Jadi kurang diminati oleh pengunjung, khususnya untuk masyarakat sekitar, juga untuk masyarakat di Palembang. Jadi kita berpikir memiliki inovasi seperti apa supaya kita itu UPTD Taman Purbakala ini bisa dikunjungi dan bisa dikenal. Jadi kami berusaha untuk mempromosikan berbagai cara, namun masih kurang untuk diminati. Sebenarnya Taman Purbakala itu merupakan peninggalan sejarah zaman Kerajaan Sriwijaya. Karena di situ ada dua urusan UPTD pariwisata ini, yang pertama kebudayaan, yang kedua pariwisata. Nah, di kebudayaan itu ada di situ museum, banyak peninggalan-peninggalan sejarah yang harusnya untuk anak-anak yang sekarang ini wajib tahu untuk peninggalan-peninggalan sejarah yang ada di Museum Purbakala itu. Nah, yang kedua itu ya pariwisata itu, dan di situ ada taman rekreasi. Taman rekreasi ada pengunjung cuman kurang begitu greget untuk melihat taman rekreasinya. Cuman di situ ada namanya Taman Cinta. Di situ ada disebut kalau zaman dulu itu Pulau Cempaka disebutnya, itu hasil peninggalan kedukan-kedukan yang pada zamannya itu sebelum saya itu banyak temuan-temuan peninggalan sejarah. Jadi saya berpikir melatar belakangi supaya pengunjung itu minat, ingin merubah situasi di situ. Makanya saya itu berinovasi membuat gazebo. Gazebo itu hal yang unik yang saya lihat itu untuk di Sumatera Selatan, saya rasa itu belum ada, itu saya lihat untuk di wilayah Provinsi Sumatera Selatan dan untuk di provinsi lainnya. Nah, gazebo ponton ini terbuat dari besi yang bawahnya itu drum, dilapisi drum, jadi dia itu nanti ngapung seperti ya kapal-kapal tapi bukan kapal. Jadi bisa untuk bersantai, untuk anak-anak, bisa juga untuk remaja, untuk orang tua, itu bisa untuk menaiki gazebo itu. Nah, jadi penempatannya ada di kolam itu Pak? Ya, penempatannya itu dari hasil tempat yang dahulu itu hasil kedukan itu tadi. Saya manfaatkan karena itu luas dan pula itu kan keliling yang ada di Taman Purbakala itu. Nah, di situ saya buat gazebo yang insya Allah tahun ini akan saya buat itu 2.
Nah, itu kebetulan dibantu oleh pemerintah daerah, khususnya Provinsi Sumatera Selatan, dianggarkan untuk pembuatan gazebo ponton itu. Ukurannya sendiri, Pak? Kalau ukurannya itu Iya. saya buat itu 3x3, Ya. Bisa dia muat berapa orang gitu ya? itu kekuatannya itu bisa mencapai 1 ton, 1 1 ton ton. Ya, 1 sekitar. ton dalam arti di sini 1000 kilogram. Iya. Karena ada berapa drum plastik itu yang untuk menahan gazebo ponton itu cukup kuat. Itu diperkirakan bisa sampai 10 atau 20 orang bisa Iya. masuk itu Mungkin untuk kalau untuk santai di situ. keluarga ya, satu Ya, keluarga bisa. bisa menggunakan satu gazebo ponton. Gazebo Apakah ponton. dibatasi waktu, Pak, nanti, Pak, setelah adanya Dia gazebo ini itu? kalau dibatasi waktu sesuai jam kerja. Mm-mm. Jadi untuk menikmati taman di Purbakala itu, di Iya. Pulau Cempaka itu mulai jam 7.30 Iya. sampai jam 16.00 itu sesuai jam kerja. Iya. Untuk hari Senin sampai hari Kamis. Iya. Untuk di hari Jumatnya itu jam 7.30 sampai jam 16.30. Cuman hari Sabtu Minggu tetap kami buka karena di situ ada pendapatan daerah yang ditentukan oleh Pergub, dan itu alhamdulillah walaupun target itu sudah ditentukan, tapi alhamdulillah kita itu masih memberikan sumbangsi untuk pemasukan pendapatan asli daerah. Iya. Dengan gazebo ponton sendiri, Pak, itu kan pastikan masyarakat akan rebutan ya, Pak ya, untuk menggunakannya. Iya. Nah, berarti itu kan harus ada berbatas waktu kan, Pak? Iya. Iya. Bagaimana tuh mengatasinya? Dia ini begini. Jadi karena pertama tadi keterbatasan anggaran. Iya. Memang sebenarnya kami awalnya itu mengajukan ada sekitar 5 buah gazebo ponton. Cuman alhamdulillah walaupun seperti apa kita sudah dibantu. Insya Allah tahun ini terrealisasi akan saya buat itu 2. Ya. Dan nanti kalau memang benar-benar itu ramai dan membangkitkan untuk pengunjung untuk naik ke gazebo ponton, ya kita atur mungkin bisa menggunakan setengah jam. Iya. Atau 1 jam untuk menikmati sambil keliling-keliling. Cuman itu tidak menggunakan mesin, dengan menggunakan manual dalam arti menggunakan tongkat macam perahu zaman dulu, kita dorong masing-masing sendiri itu keliling. Dan itu tempatnya juga tidak begitu dalam dan selalu kita awasi untuk keamanannya. Dan kebetulan di situ juga ada penjaganya yang khusus melihat, memantau supaya dalam hal itu anak-anak atau remaja atau yang menikmati gazebo ponton itu memang benar-benar bisa terjaga. Iya. Wah, luar biasa, nanti Iya. kita tunggu, Pak ya, realisasinya. Iya. Iya. Baik Bapak, untuk inovasi ini sendiri Pak, siapa saja yang terlibat? Jadi untuk inovasi yang terlibat di sini yang jelas kita itu pertama pemerintah daerah, khususnya Gubernur Sumatera Selatan yang menyupport dana, juga Kepala Dinas Disbudpar yang sebagai fondasi daripada OPTD ya, yang mengantarkan kita dan kita mempunyai inovasi, dan alhamdulillah beliau itu merealisasikan dan mensetujui, menyupport keinginan kita, dan juga tidak lupa juga dari OPTD yang selalu memberikan support kepada kita supaya gazebo ponton itu benar-benar bisa terciptakan dan bisa terbuat dan bisa dinikmati oleh masyarakat, khususnya bagi pengunjung yang ada di Purbakala ini. Iya, khususnya masyarakat nanti Pak ya. Iya, benar-benar dibuat untuk masyarakat umum untuk menikmati fasilitas Taman Purbakala yang terbaru menggunakan gazebo ponton Pak ya. Oke, baik, luar biasa ini Pak inovasinya. Alhamdulillah. Iya, baik Bapak. Bagaimana nih pengembangan ke depannya? Apakah akan ditambah lagi nih gazebo pontonnya? Karena kan antusias masyarakat kan tidak dapat terbendung nih Pak, apalagi kalau cuma 2 Pak ya. Iya, apalagi yang baru. Kalau di Palembang ini apa-apa yang viral itu akan rame-rame didatengin. Iya, terima kasih. Ya, mudah-mudahan keinginan saya seperti itu. Jadi biar bisa dilihat nanti bukan hanya kita menikmati gazebo ponton, tapi sekaligus kita memperkenalkan Taman Purbakala. Karena di situ
bukan hanya tempat wisata. Mhm. Sudah saya ceritakan dari awal bahwa di situ ada museum. Iya. Museum di situ tuh ada berbagai macam peninggalan sejarah. Mhm. Dari mulai guci, kemudian kapal, pernak-pernik, itu dari hasil kedukan yang ada di purbakala itu. Iya. Dan itu masa kejayaannya zaman kerajaan Sriwijaya. Iya. Nah, jadi bukan hanya sekedar lewat ponton. Iya. Jadi kalau gaji ponton memang saya buat sedemikian rupa yang kelihatannya unik tapi bisa menikmati alam seputaran yang ada di Purbakala. Purbakala, Nah, iya. jadi hal-hal yang semacam itu yang saya lihat itu, yang saya temui dan saya sudah keliling untuk di wilayah Sumatera Selatan itu belum ada. Iya. Banyak gazebo yang sifatnya permanen. Permanen ya Pak ya. Nah, itu Bentuknya tidak bisa rumahan keliling. ya. Iya, Tidak betul. bisa untuk dinikmati untuk keliling. Itu gazebo bisa untuk santai, untuk duduk, bisa nanti sambil bawa makanan, pesan makanan di situ kan. Insya Allah nanti juga di situ rencana Kepala Disbudpar di sini Pak Aufa ya, sebagai Kepala Disbudpar itu mau mengadakan di situ kuliner juga. Iya. Mau Karena kerjasama memang dengan pihak ketiga. namanya tempat wisata Pak ya, Ya, tetap harus ada tempat makannya Pak. ya harus ada Iya, kulinernya memang. kulinernya, apalagi kulinernya khas Palembang Pak ya. Iya. Untuk menggait wisatawan dari luar juga Pak. Iya. Iya. Oke, baik Bapak. Kan Taman Purbakala itu kan juga tempat pembelajaran ya Pak ya. Iya. Nah, itu untuk tadi. saat ini Pak, apakah ada proses mungkin kerjasama dengan Dinas Pendidikan melalui sekolah-sekolah Pak untuk mengajak siswa-siswanya pembelajaran di sana Pak? Dari UPTD saya pribadi itu pernah mengadakan kayak seperti lomba bercerita, terus lomba melukis, dan masih banyak kegiatan-kegiatan lain yang kami laksanakan di Taman Purbakala. Iya. Tapi kalau kerjasama itu memang sudah dilaksanakan sudah lama juga. Sudah Dari lama. sebelum saya juga sudah ada MOU-nya langsung dengan Dinas Pendidikan juga dinas-dinas terkait. Iya, wah luar biasa berarti Iya. semuanya sudah dikontrol nih oleh Disbudpar Pak ya. Iya, Wah, sudah. baik, luar biasa Bapak. Ya. Oke Bapak, satu lagi nih Pak. Mm. Apa sih harapan yang ingin Bapak sampaikan kepada sahabat inovasi di rumah mengenai inovasi ini Pak? Terima kasih. Jadi saya pribadi sebagai Kepala UPTD mengajak masyarakat pada umumnya, Iya. terutama anak-anak didik ini yang masih dari anak-anak, dewasa, remaja sampai dewasa, juga masyarakat umumnya, supaya bisa berkunjung ke Taman Purbakala. Iya. Kebetulan kami membawai ada Bukit Siguntang juga. Silahkan kunjungi dan hadiri, bahwa di situ banyak peninggalan-peninggalan sejarah. Khusus Bapak, Ibu, Adik, Mangce, Bice, Iya. Koyong, Kope, silakan kunjungi. Bukan hanya untuk wilayah Sumatera Selatan, di luar Sumatera Selatan, silakan berkunjung Taman Kebudayaan Sriwijaya yang letaknya tadi di desa di Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, di Jalan Sakayakirti. Jadi kami minta untuk jangan bosan-bosannya untuk menghadiri, untuk mengenal peninggalan-peninggalan zaman kerajaan Sriwijaya. Selain di situ ada tempat untuk mengenang zaman-zaman dahulu, zaman-zaman masanya yang pernah dulu katanya jaya. Di situ juga ada taman rekreasinya tadi yang saya buat, gazebo ponton bisa dinikmati, bisa keliling-keliling, dan situ banyak pohon-pohon rindang, dan ada taman khusus untuk pulau yang bisa dinikmati oleh Bapak Ibu sekalian. Iya. Jadi mungkin itu harapan saya, jangan bosan-bosannya untuk berkunjung di Taman Purbakala. Iya, luar biasa sekali Pak ya. Oke, baik, mari sahabat inovasi di rumah, kunjungilah Taman Wisata Sriwijaya ini Pak, agar menjadi taman favorit Pak ya di Palembang ini ya Pak. Iya. Baik Pak Nur Yasin, mungkin ada ucapan terima kasih yang ingin disampaikan Pak, silakan Pak. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang memanggil kita ke One Innovation. Jadi terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu dari Dinas Badan apa ini? Balitbangda Provinsi Sumatera Selatan bisa memanggil saya supaya kita itu bisa selalu bekerja sama untuk mempromosikan Taman Kebudayaan Sriwijaya yang ada di Sayakirti, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Gandus, supaya kita selalu
selalu dan selalu kita memajukan Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur. Kita selalu maju bersama dan Sumsel maju untuk terus, semua. maju Iya. untuk semua. Iya, baik. Makasih. Luar biasa sekali Pak Nur Yasin, inovasinya. Iya. Dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya di podcast kami di One Day, One Innovation, Pak ya. Iya, Tetap terus terima kasih. menginspirasi sahabat inovasi di rumah, Pak. Iya, Dan terima kami kasih, tunggu terima inovasi kasih. selanjutnya dari Disbudpar, Pak ya. Iya. Sahabat inovasi, perlu adanya dukungan dari berbagai pihak, baik itu dari pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri, sehingga objek wisata Taman Purbakala Sriwijaya dapat kembali bangkit dari keterpurukannya. Diharapkan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan wisata sejarah dan religi, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut dapat memberikan komentar pada podcast One Day One Innovation. Kami tunggu like serta subscribe-nya. Dan kita juga masih punya jurus 4S. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Demikian sahabat inovasi, salam inovasi. Salam inovasi.